Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Fadila, saya berasal dari Surabaya. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Prodi saya Ekonomi Pembangunan. Alasan kenapa saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan atau menceritakan tentang asal-usul ataupun sejarah kota kelahiran saya. Ya, saya berasal dari Surabaya, saya lahir dan bertempat tinggal di Surabaya dengan Sura dan Baya. Sura bertempat tinggal di lautan, sedangkan Baya bertempat tinggal di muara sungai. Ketika itu, kehidupan mereka sama-sama normal seperti biasanya. Dan ketika itu, si Sura ini merasa bosen makan ikan. Akhirnya dia pengen banget makan daging. Akhirnya dia punya ide lah. Dia berangkat, dia berenang ke muara sungai, dan di sana dia bahagia banget karena melihat banyak hewan-hewan seperti kijang, monyet, dan yang lain-lain. Dan akhirnya dia pun menyantap kijang. Dia ngambil kijang, dia melukain kijang, dia bawa ke lautan, dia makan di sana. Karena enak, akhirnya dia pun kebiasaan, dia setiap lapar dia pergi ke muara sungai, dia ngambil makanan hewan yang ada di sana aja. Akhirnya suatu ketika si Baya dia merasa lapar, dia pergilah ke muara sungai, dan ketika dia pergi ke muara sungai, dia kaget karena tidak ada hewan seperti biasanya. Jadi dia gak punya makanan yang padahal dia tuh ngerasa lapar waktu itu. Dan ketika itu dia tuh ngelihat Sura datang ke muara sungai lagi makan monyet. Dan ketika itu akhirnya disamperin sama Baya. Sura, ngapain kamu kesini? Ini adalah bukan wilayahmu. Akhirnya mereka pun bertengkar sehari semalam. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh penduduk hutan, hewan-hewan yang lain, karena mereka berdua adalah hewan yang sangat kuat. Akhirnya sehari semalam mereka lelah, tidak tidur, tidak makan. Akhirnya mereka pun melakukan sebuah perjanjian bahwasannya di muara sungai adalah kuasa milik Baya dan di lautan adalah kuasa milik Sura. Dan kehidupan pun sejak itu kehidupan pun menjadi normal seperti biasanya. Akan tetapi si Sura dia kumat kembali, dia pengen banget makan daging. Akhirnya dia punya ide, dia pergilah dia ke muara sungai kembali, tapi dia sambil menyelundup dan berhati-hati karena takut ketahuan sama si Baya. Dan setelah itu dia akhirnya dia bisa tuh dia makan makanan kijang, dia makan monyet dan segala hewan yang ada di muara sungai tanpa ketahuan oleh si Baya. Dan lagi-lagi Baya pun merasa lapar, akhirnya dia keluar. Itu Dia sedang datanglah ke mengikuti muara sungai, Poro. dia keluar ke muara sungai. Dan lagi-lagi dia melihat ada hewan-hewan di sana, tidak seperti kemarin, seperti setelah perjanjian. Akhirnya dia pun punya cara, dia pun sudah berburuk sangka ke Sura karena tidak ada hewan lain yang makan makanan hewan di muara sungai kecuali si Baya sama si Sura. Akhirnya si Baya pun punya ide. Dia memburu hewan kijang dan melukai kaki kijang agar tidak bisa jalan untuk menjebak si Sura. Setelah itu Baya pun dia bersembunyi di balik batu besar yang ada di belakang kijang. Gak lama kemudian Sura pun datang. Akhirnya Sura pun masuk ke jebakan si Baya. Dan ketika itu setelah itu timbullah perselisihan atau pertengkaran antara Sura dan Baya. Katanya si Baya, "Hei Sura, kamu sudah melanggar sebuah perjanjian." Dan lebih mengkelinya lagi katanya si Sura pun menjawab, "Air adalah tempatku, jadi di mana ada air, disitulah aku ada." Akhirnya si Baya pun marah. Akhirnya dia tuh merobek surat perjanjiannya tersebut dan bertengkarlah mereka. "Oke, kalau kamu melanggar sebuah perjanjian, ayo kita bertengkar untuk siapa yang bisa menguasai daerahku," katanya si Baya. Akhirnya mereka pun bertengkar lagi. Bukan sehari semalam, tapi mereka terus bertengkar sampai ada yang terluka. Mereka pun saling melukai satu sama lain. Mereka terus bergelut dan akhirnya si Baya berhasil memutuskan ekor si Sura.
Akhirnya Surah pun kembali ke lautan sambil menangis karena dia gak bisa lagi tuh berenang jauh-jauh karena ekornya udah putus. Dan setelah itu kehidupan si Baya pun kembali normal seperti sedia kala. Begitulah cerita asal-usul kota Surabaya. Bukan hanya itu loh, banyak juga para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal atau yang lahir di Surabaya. Salah satunya adalah yang kita kenal Bung Tomo atau dikenal dengan nama aslinya Bapak Sutomo yang lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 di Surabaya. Sekian video dari saya. Terima kasih.